Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengambilan keputusan kelas E ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang pengambilan keputusan strategis. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Desya Livia Ramadhani, yang kedua, Fitriyatul Hasanah, yang ketiga, Mela Amelia, yang keempat, Novita Elisa Putri, dan yang terakhir, Putri Damaning Ati. Pokok bahasan diskusi kelompok kami yaitu menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu tujuan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, dimensi pengambilan keputusan strategis dalam pengambilan keputusan terprogram dan pengambilan keputusan tidak terprogram. Ketiga, model pengambilan keputusan strategis. Keempat, hambatan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan strategis. Dan yang kelima, manfaat dari menggunakan strategi dalam pengambilan keputusan. Pokok bahasan yang pertama yaitu tujuan dari pengambilan keputusan strategis. Dari beberapa sumber, dapat kami rinci beberapa tujuan pengambilan keputusan strategis. Di antaranya adalah yang pertama, dari jurnal Strategic Effective Decision Making oleh Cesar, dikatakan bahwa pengambilan keputusan strategis yang efektif sangat penting bagi evolusi suatu organisasi. Hal ini berarti bahwa tujuan dari pengambilan keputusan strategis sebagai perubahan dalam perkembangan organisasi yang memberikan inovasi baru, strategi baru, alternatif baru, dan juga keunggulan baru terhadap suatu organisasi. Berikutnya, bersumber dari buku Campok tahun 2010, dikatakan bahwa tujuan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif-alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Selain itu, tujuan dari pengambilan keputusan strategis ini adalah untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan serta masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi dan memberikan dampak baik serta mempengaruhi keputusan yang membutuhkan suatu komitmen. Berikut penjabaran secara singkat dari tujuan pengambilan keputusan strategis. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan sanggahan atau pertanyaan? Dipersilahkan. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas penjabaran dari Saudari Novita. Di sini saya mau bertanya, berhubungan dari tujuan adanya pengambilan keputusan strategis, siapakah yang berperan penting atau yang mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Fitri. Jadi saya ulangi, pertanyaannya adalah siapakah yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis? Dalam jurnal Elbana dijelaskan bahwa pengambilan keputusan strategis adalah tanggung jawab manajer puncak. Pengambilan keputusan strategis melalui manajer puncak ini bertujuan untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan serta masalah yang dihadapi oleh penting bagi kelangsungan hidup organisasi tersebut, serta melibatkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Selain itu, manajer puncak di sini juga bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh suatu organisasi tersebut dengan pengambilan keputusan yang strategis. Bagaimana Saudara Fitri, apakah menjawab? Iya, baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa manajer puncaklah yang memiliki tanggung jawab besar atau tanggung jawab yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan strategis, ya? Ya, benar sekali. Jadi, pada intinya bahwa tujuan dari pengambilan keputusan strategis ini adalah untuk memilih alternatif
sehingga keunggulan kompetitif dapat tercapai dalam jangka yang panjang. Selain itu juga untuk menyelesaikan persoalan dan masalah, dan juga memberikan dampak baik bagi kehidupan suatu organisasi, yang mana yang bertanggung jawab adalah manajer puncak. Sekian pemaparan materi dan diskusi dari bahasan pokok tujuan pengambilan keputusan strategis. Pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai dimensi pengambilan keputusan strategis yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Ida Maningati. Di sini saya akan menjelaskan dimensi pengambilan keputusan strategis. Dalam pengambilan keputusan strategis, terdapat dua bentuk pengambilan keputusan, yaitu terprogram dan tidak terprogram, di mana masing-masing bentuk ini memiliki 3 dimensi di dalamnya. 3 dimensi tersebut yaitu dimensi rutin, non-rutin, dimensi kepastian, tidak kepastian, dan dimensi berulang, tidak berulang. Dimensi rutin non-rutin merupakan sebuah dimensi yang menggambarkan apakah sebuah keputusan tersebut sering terjadi atau biasa terjadi atau tidak biasa terjadi, seperti itu. Lalu untuk dimensi kedua yaitu dimensi kepastian dan tidak kepastian, di mana dimensi ini berkaitan dengan dapat diprediksi atau tidaknya keputusan tersebut berada, seperti itu. Kemudian di dimensi ketiga yaitu dimensi berulang atau tidak berulang. Di dimensi ini menggambarkan seberapa sering atau tidak seringnya sebuah permasalahan tersebut timbul dalam sebuah organisasi. Dalam pengambilan keputusan terprogram, bentuk ini akan digunakan oleh seorang pengambil keputusan ketika sebuah organisasi tersebut dalam menghadapi permasalahannya itu permasalahan tersebut sudah dapat diprediksi kapan akan terjadi, lalu kemudian pasti itu akan terjadi pada periode-periode tertentu, rutin, dan berulang-ulang, seperti itu. Kemudian untuk bentuk pengambilan keputusan yang tidak terprogram akan digunakan oleh seorang pengambil keputusan ketika mereka dihadapkan pada sebuah organisasi yang menghadapi masalah yang tidak pasti atau belum pernah terjadi sebelumnya, dan baru pertama kali dihadapi di masa ini. Nah, dimensi tersebut terkandung yaitu non-rutin, di mana itu tidak sering terjadi, dan dimensi tidak kepastian, di mana tidak pasti kapan permasalahan tersebut timbul dan kapan akan berakhirnya. Lalu tidak berulang, dan kita tidak dapat mengetahui apakah permasalahan tersebut akan terulang kembali atau terjadi kembali atau tidak, seperti itu. Demikian kurang lebih dalam pemaparan dimensi pengambilan keputusan strategis. Jika dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih, Saudara Putri. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan dimensi pengambilan keputusan ini, adakah contoh dalam kehidupan organisasi dalam bentuk pengambilan keputusan yang terprogram dan juga pengambilan keputusan yang tidak terprogram, sehingga kita bisa lebih jelas mengetahui contoh nyatanya dalam organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Novita. Di sini contoh terkait penerapan bentuk keputusan terprogram dan tidak terprogram, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan terprogram akan dilakukan oleh seorang pengambil keputusan ketika dimensi-dimensi yang telah saya sebutkan di awal tadi terkait rutin, lalu pasti terjadi, dan berulang itu diterapkan. Nah, hal ini dapat kita lihat ketika kita umpamakan atau contohkan dengan misalnya sebuah organisasi, instansi pemerintah, atau swasta, mereka dalam sebuah posisi terjadi kekosongan, yaitu hal ini akan biasa terjadi, dan itu akan berulang, dan kita akan tahu kapan hal tersebut terjadi. Dicontohkan yaitu ketika misalnya di instansi pemerintah terdapat pegawai pekerja dengan perjanjian kontrak. Nah, seperti itu. Nah, ketika kontrak tersebut habis, maka akan
terjadi kekosongan posisi di sana. Nah, maka dari itu, dari permasalahan tersebut mengandung dimensi rutin, di mana pasti suatu ketika kejadian tersebut akan terjadi dan pasti akan berulang. Berulang di sini yang dimaksudkan yaitu ketika hal ini terjadi, ketika kontrak tersebut habis, tentu akan terjadi kekosongan posisi di sana. Lalu pasti. Nah, dimensi kepastian ini tuh akan dapat dipastikan kapan hal tersebut terjadi, sehingga seorang pengambil keputusan dapat merencanakannya terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian untuk bentuk yang pengambilan keputusan yang tidak terprogram, ini dapat kita lihat pada dimensi-dimensi di dalamnya, yaitu seperti non-rutin, tidak kepastian, dan tidak berulang. Ini dapat kita lihat pada era saat ini, yaitu semua organisasi, baik swasta ataupun pemerintahan, mereka sama-sama menghadapi permasalahan di masa pandemi COVID ini, di mana hal ini tidak dapat diprediksi kapan terjadi munculnya dan kapan akan berakhirnya. Begitu pula dengan keberulangan dalam masa pandemi ini. Kita belum tahu kapan, apakah itu di masa mendatang akan terjadi atau tidak, seperti itu. Sehingga sebagai pengambil keputusan akan menggunakan bentuk keputusan strategis yang tidak terprogram. Jadi dalam pengambilan keputusan strategis tidak terprogram ini, seorang pengambil keputusan dituntut untuk kreatif, sehingga keputusan yang dihasilkan tersebut dapat efektif. Seperti itu. Apakah jawaban saya menjawab dari pertanyaan Saudara Novita? Baik, terima kasih atas jawabannya, Putri. Jadi bahwa bentuk pengambilan keputusan strategis yang terprogram dan tidak terprogram ini disesuaikan dengan dimensinya ya? Iya, betul sekali. Seperti dimensi yang telah saya sebutkan di awal tadi, yaitu terkait 3 dimensi. Rutin non-rutin, kepastian tidak kepastian, dan berulang atau tidak berulang. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian untuk pokok bahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu pertanyaannya adalah dari 2 bentuk pengambilan keputusan seperti tertera pada jawaban pertanyaan nomor 2, model-model pengambilan keputusan manakah yang paling strategis. Di sini, dari sumber yang pernah saya baca, yaitu pada buku Campus tahun 2010, ada 5 model. Yang pertama adalah model rasional, yang kedua adalah model rasional terikat, yang ketiga adalah model tidak terstruktur, yang keempat adalah model tong sampah, dan yang kelima adalah model politik. Yang pertama adalah model rasional. Model ini beranggapan bahwa para pengambil keputusan itu berpendapat bahwa para manusia itu mempunyai pikiran yang rasional, yaitu konsisten dalam membuat suatu keputusan atau membuat suatu alternatif untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua adalah model rasional terikat, di mana di sini para pengambil keputusan itu mempunyai rasional untuk membuat suatu alternatif yang akan memecahkan permasalahan yang telah dihadapinya. Tetapi dalam model ini adanya keterkaitan atau keterbatasan waktu, biaya, ataupun informasi untuk membuat strategi alternatif yang mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi. Yang ketiga adalah model tidak terstruktur. Model tidak terstruktur ini kurang lebih hampir sama seperti tipe tidak terprogram, dan di mana di sini permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi ataupun suatu perusahaan itu masalah yang belum pernah terjadi di perusahaan ataupun organisasi mereka, seperti kejadian-kejadian atau permasalahan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh suatu organisasi maupun suatu perusahaan tersebut, sehingga model tidak terstruktur ini memiliki struktur yang tidak untuk mengambil keputusan atau membuat strategi alternatif, tidak mempunyai struktur yang jelas, informasi yang jelas atau informasi yang banyak untuk membuat strategi alternatif tersebut. Yang keempat adalah model tong sampah. Secara umum, model tong sampah ini merupakan kebalikan dari kita mengambil keputusan, yang dimana biasanya kita membuat atau
menyajikan strategi alternatif sesudah permasalahan yang kita hadapi. Tetapi dalam model tong sampah ini kebalikannya. Kita membuat strategi alternatifnya terlebih dahulu, baru kita yang mencari masalah tersebut. Setelah strategi alternatifnya tadi sudah tersusun, sudah dipilih mau menggunakan strategi alternatif yang mana, maka kita yang akan mencari masalah tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah model politik. Di mana di sini kalau mendengar kata-kata politik pasti kan ada seperti suatu organisasi atau kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, di sini dalam model politik ini hampir sama, yaitu para pengambil keputusan hanya menyelesaikan permasalahan yang ada pada kelompok-kelompok tertentu ataupun organisasi-organisasi tertentu. Nah, selanjutnya kita kembali ke pertanyaannya. Jelaskan model mana yang paling strategis untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan soal atau jawaban yang nomor 2 tadi. Nah, di sini kan yang pertanyaan nomor 2 ada tipe terprogram dan tipe tidak terprogram. Di sini, tipe terprogram itu menurut saya lebih cocok ke model rasional terikat. Mengapa? Karena model rasional terikat di sini adalah dia sudah mempunyai masalah yang mungkin sudah pernah diselesaikan atau dipecahkan oleh suatu organisasi tersebut. Sehingga resiko yang akan dialami oleh organisasi ataupun perusahaan tersebut itu diminimalisir. Jadi bisa diantisipasi. Terus yang kedua, itu seperti kayak strategi alternatif itu sudah dipikirkan secara matang, kayak dia itu sudah memikirkan biaya yang paling rendah, terus informasinya yang mencukupi untuk membuat strategi alternatif itu menjadi perpecahan suatu permasalahan yang lebih efektif. Terus yang kedua adalah tipe tidak terprogram. Nah, tipe tidak terprogram ini itu hampir sama dengan menggunakan model tidak terstruktur. Sama-sama dia menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks dan di mana sebelumnya dia juga belum pernah berpikiran mendapatkan permasalahan seperti itu. Bisa dibilang contohnya seperti pada saat ini ya, kayak seperti adanya pandemi COVID-19 di mana suatu organisasi ataupun suatu perusahaan harus bertahan atau harus mempertahankan organisasinya ataupun perusahaannya untuk tetap berdiri di masa pandemi ini. Nah, mereka sebelumnya juga belum pernah terpikirkan bahwa adanya pandemi seperti ini, dan juga mereka belum bisa memastikan kapan pandemi ini bisa selesai. Nah, dengan begitu, dengan adanya pandemi ini, para pengambil keputusan membuat keputusan seperti adanya yang di PHK, adanya pemberhentian karyawan, ataupun pengurangan karyawan dalam jumlah yang begitu banyak. Nah, maka dari itu, model tidak terstruktur ini mungkin cocok ke dalam masuk pengambil keputusan tipe tidak terprogram. Sebenarnya, kelima model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kembali lagi tergantung kepada kondisi dan situasi permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Sekian dari jawaban saya. Mungkin rekan-rekan saya ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Mohon izin untuk bertanya. Ya, baik, Mela. Silakan. Sebelumnya, saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model yang cocok pada tipe terprogram dan tidak terprogram. Mungkin bisa dijelaskan secara gamblang bagaimana kelebihannya dan juga kekurangannya. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada rekan saya Mela. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan dari model rasional terikat atau yang bisa dibilang model yang cocok untuk tipe terprogram dan model tidak terstruktur yang cocok untuk tipe tidak terprogram. Saya akan jelaskan dari model rasional terikat. Itu mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, model rasional terikat ini dia sudah mempunyai beberapa strategi alternatif yang dimana dia juga sudah memikirkan resiko-resiko yang akan dihadapinya atau yang akan diimplementasikan jika menggunakan strategi alternatif tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan mereka. Nah, tetapi mereka model ini tuh juga mempunyai kekurangan, itu sepertinya kayak keterbatasan waktu, keterbatasan informasi, keterbatasan sumber daya manusia. Nah, maka dari itu mereka tidak mengimplementasikan atau tidak mencoba semua strategi alternatif mereka. Mereka hanya mencoba salah satu atau menurut mereka yang strategi mana yang paling mendekati efisien dan efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan tidak memikirkan kendala-kendala yang disebut. Misal, ada strategi alternatif yang mempunyai tujuan atau pemecahan masalahnya itu 100% terselesaikan. Tetapi dengan adanya biaya yang besar, waktu yang cukup panjang, itu maka mereka memikirkan kembali apakah mereka akan menggunakan strategi alternatif tersebut, apakah tidak, dibanding adanya strategi alternatif yang dimana mungkin pemecahan permasalahannya itu hanya sekitar 80% untuk dipecahkan, tetapi biayanya itu minim, terus sumber daya manusia yang digunakan itu juga minim, informasi yang didapatkan itu juga agak lumayan banyak. Nah, mereka di sini akan justru memilih strategi alternatif yang mungkin untuk pemecahan masalahnya itu lebih rendah daripada yang 100% tadi, dikarenakan mereka meminimalisir kendala-kendala atau keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti biaya, waktu, informasi, begitu. Terus yang kedua adalah model tidak terstruktur. Model tidak terstruktur ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satu kelebihannya yaitu adalah di sini adalah menantang para manajer untuk berpikiran lebih kreatif, karena kan permasalahan yang didapatkan sebelumnya juga belum pernah diselesaikan. Maka dari itu mereka dituntut untuk berpikiran kreatif, memecahkan permasalahan yang kompleks, yang dimana permasalahan itu sebelumnya belum pernah terjadi, juga menuntut para manajer atau para pengambil keputusan memberikan strategi alternatif yang dimana memberikan pemecahan masalah tersebut untuk jangka yang lebih panjang. Jadi permasalahan tersebut bukan hanya di jangka pendeknya saja, tetapi juga diperlukan untuk kedepannya atau untuk jangka panjangnya. Terus yang kedua adalah kekurangan. Nah, kekurangan dari model tidak terstruktur ini yaitu lebih kayak kan dia kan itu ya tidak terstruktur. Nah, maka dari itu struktur pengambilan keputusan atau membuat strategi alternatifnya itu tidak terstruktur, jadi tidak tertata rapi. Terus juga mereka kan belum pernah mengalami permasalahan yang kompleks itu ya. Nah, mereka juga harus memikirkan resiko-resikonya yang akan dihadapi jika mereka menggunakan strategi alternatif yang telah dibuat itu tadi. Begitu Saudari Nela. Mungkin ada tambahan atau tanggapan? Baik, terima kasih kepada Saudara Fitri. Sudah jelas penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan keempat akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Fitri atas penjelasan dari materi ketiga.
Selanjutnya, saya di sini akan membahas mengenai hambatan dalam pengambilan keputusan strategis. Sebelumnya, saya akan menyampaikan apa itu hambatan. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal, di mana dalam konteks ini dimaksudkan yaitu sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan dan pencapaian dalam proses pengambilan keputusan strategis. Di dalam Jurnal Pendidikan Islam yang ditulis oleh Aminah Zahroh, hambatan dalam pengambilan keputusan strategis dibagi menjadi 6. Yang pertama yakni konflik dan ketegangan, di mana konflik dan ketegangan ini terjadi di dalam pengambilan keputusan, yang mana para pengambil keputusan menghadapi konflik dan ketegangan, yaitu tarik-menarik antara keputusan apa yang akan diambil. Dan pada akhirnya keputusan yang diambil cenderung tidak berdasarkan pertimbangan yang matang, namun berdasarkan sentimen pribadi. Dan yang nomor 2, yaitu tingkat partisipasi personil organisasi yang rendah. Keputusan yang baik sekalipun tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila tidak ada tingkat partisipasi personil organisasi yang tinggi. Karena keputusan dari pengambilan keputusan itu sendiri memerlukan partisipasi dari personil organisasi yang tinggi untuk menghasilkan suatu keputusan yang efektif. Diharapkan para personil organisasi memberikan sedikit pendapatnya untuk menemukan manakah pengambilan keputusan yang terbaik, hasil yang didapatkannya. Yang nomor 3 yaitu persoalan administrasi dan prosedur yang panjang. Para pengambil keputusan cenderung menghindari pengambilan keputusan dengan administrasi dan prosedur yang panjang. Karena dalam pengambilan keputusan, pengambil keputusan tersebut dibatasi oleh waktu. Maka mereka cenderung mengambil keputusan yang mudah dan membutuhkan waktu yang singkat. Selanjutnya nomor 4 yaitu batas akhir pengumpulan keputusan yang terlalu cepat. Batas akhir pengambilan keputusan yang terlalu cepat memberikan dampak akan hasil pengambilan keputusan tersebut kurang maksimal karena pengambil keputusan hanya memiliki waktu sedikit untuk mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil sudah baik atau belum, sudah efektif atau belum, dan pengambil keputusan tidak memiliki banyak waktu untuk mencari informasi tambahan akan keputusan yang akan ditetapkan. Selanjutnya, tidak memiliki informasi yang relevan dan lengkap. Sebagai akibatnya, keputusan yang diambil kadang-kadang tidak dapat diimplementasikan dengan baik, dikarenakan informasi sebelumnya yang didapat oleh pengambil keputusan kurang lengkap dan kurang relevan terhadap keadaan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, yaitu tidak adanya kesepakatan tentang solusi yang harus diambil. Di mana terkadang saat keputusan sudah ditetapkan, terdapat orang-orang yang tidak setuju akan keputusan tersebut, yang mana orang-orang tersebut akan mengganggu keputusan saat diimplementasikan, karena tidak adanya kesepakatan tentang solusi yang harus diambil sebelumnya. Selanjutnya, di dalam buku Campox tahun 2010, terdapat beberapa dilema yang dihadapi oleh para pengambil keputusan. Yang pertama yaitu 2 atau lebih alternatif tampak sama baiknya. Jika pembuat keputusan benar-benar acuh tak acuh terhadap keputusan yang akan diambil, maka ia cenderung mengambil keputusan tanpa membuat pilihan yang matang. Diibaratkan dengan saat ia mengambil keputusan dengan lemparan koin. Apabila yang muncul sisi A, maka ia akan mengambil keputusan yang A, dan apabila yang muncul sisi B, maka ia akan mengambil keputusan yang B. Karena seperti yang sebelumnya, ia beranggapan bahwa alternatif yang ada memiliki kualitas yang sama baiknya. Selanjutnya yaitu tidak ada satu alternatif pun yang dapat menyelesaikan masalah. Di sini keputusan dapat menggunakan sekumpulan alternatif untuk memecahkan
permasalahan. Jadi alternatif yang disiapkan bukan hanya satu atau dua, melainkan sekumpulan alternatif, di mana sekumpulan alternatif tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika belum terdapat alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka pengambil keputusan diharapkan untuk mencari kembali alternatif manakah yang terbaik untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu tidak ada alternatif yang menawarkan hasil positif yang cukup untuk mengimbangi efek negatif yang dihasilkan. Pengambilan keputusan dapat memulai kembali proses tersebut untuk melihat apakah ada alternatif yang lebih baik. Jadi, apabila terdapat alternatif yang dirasa kurang cocok, maka pengambil keputusan diberikan kesempatan kembali untuk mengulangi proses dalam pencarian keputusan manakah yang terbaik, alternatif manakah yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan menganggap banyak alternatif yang dapat diterima. Pengambil keputusan dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang alternatif dan kemudian mencoba untuk membuat pilihan, karena ia beranggapan bahwa keputusan alternatif tersebut, pengambilan keputusan tersebut menganggap banyak alternatif yang dapat diterima. Jadi di antara alternatif-alternatif tersebut, pengambil keputusan berusaha untuk mencari informasi yang lebih untuk menetapkan di antara alternatif-alternatif yang baik tersebut, manakah alternatif yang terbaik yang cocok untuk diterapkan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dalam menghadapi suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan untuk mengimbangi cepatnya perkembangan waktu, perubahan waktu, para pengambil keputusan dituntut untuk dapat menyelesaikan atau dapat menangani minimal 3 permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu keadaan yang sangat kompleks, yang kedua yaitu keadaan yang tidak menentu, dan yang ketiga yaitu tuntutan untuk bertindak luas. Sekian hambatan dalam proses pencarian keputusan strategis yang saya sampaikan. Apabila ada sanggahan, saran, atau pertanyaan dari saudara, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Saudara Desya. Di sini sebelumnya saya ingin bertanya terkait hambatan dalam pengambilan keputusan strategis. Tadi telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan yang terdapat di dalam pengambilan keputusan strategis yang bersumber dari Jurnal Pendidikan Islam maupun dari buku Campox. Nah, menurut saudara, dari beberapa hambatan yang telah disampaikan di awal tadi, menurut Anda, mana hambatan yang kira-kira itu memiliki potensi paling besar atau yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga keputusan strategis tersebut sulit atau susah untuk ditetapkan atau diambil keputusannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Putri untuk pertanyaannya. Di sini saya akan mengulang pertanyaan dari Saudara Putri. Manakah hambatan yang paling berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan? Saya akan mencoba menjawab. Di sini hambatan yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan yaitu tingkat partisipasi personil organisasi yang rendah, di mana tingkat partisipasi personil memberikan dampak besar atau pengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan strategis. Terdapat juga di dalam materi Archon Fang tahun 2006, di dalam jurnalnya juga dijelaskan bahwa tingkat partisipasi personil organisasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan itu sendiri. Karena keputusan yang efektif juga dihasilkan dari adanya partisipasi beberapa personil dalam organisasi, yang mana personil dalam organisasi tersebut diharapkan memberikan kritik, saran, sanggahan untuk menghasilkan keputusan manakah yang terbaik.
Selain itu, tingkat partisipasi juga dibutuhkan untuk menangani hambatan-hambatan yang ada ini. Jika tingkat partisipasi personil organisasi ini rendah, maka hambatan-hambatan ini akan memberikan pengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan strategis. Sedangkan jika tingkat partisipasi personil organisasi itu kuat dan solid, maka hambatan dalam proses pengambilan keputusan strategis ini tidak berpengaruh besar karena kesolidan dari para personil organisasi tersebut. Maka dari itu, tingkat partisipasi personil organisasi sangat memberikan pengaruh dan dampak besar terhadap proses pengambilan keputusan itu sendiri. Sekian jawaban dari saya untuk Saudara Putri. Apakah jawaban dari saya sudah menjawab dari pertanyaan Saudara? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya telah menjawab dari pertanyaan saya. Jadi dapat disimpulkan dari jawaban tadi bahwa hambatan yang paling memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis yaitu tingkat partisipasi personil organisasi yang rendah, di mana partisipasi personil organisasi memiliki peranan yang besar dalam kontribusi pengambilan keputusan strategis. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mela Amelia. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat pengambilan keputusan yang strategis menurut Winzat dan Winzat tahun 1996 dalam jurnal Poyster 2010. Jadi manfaatnya itu yang pertama adalah mendorong keputusan dan tindakan menuju agenda strategis yang lebih efektif. Yang kedua itu memastikan terdapat pemantauan lingkungan internal dan juga eksternal dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dan yang ketiga adalah memberikan arahan jangka panjang yang akan dituju di dalam sebuah organisasi. Untuk lebih jelasnya adalah manfaat dari manajemen strategis di dalam pengambilan keputusan itu adalah nantinya keputusan yang diambil itu akan lebih efektif, efisien, dan juga dampak yang ditimbulkan itu akan baik bagi organisasi di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena manajemen strategis itu pengambilan keputusannya lebih komprehensif. Mengapa? Karena di dalam pembentukan, penerapan, dan juga pengelolaan agenda strategis secara berkelanjutan, tidak hanya secara periodik gitu. Jadi pada intinya pemanfaatan manajemen strategis di dalam pengambilan keputusan itu dalam mengelola organisasi itu nanti akan lebih terstruktur sehingga konflik-konflik yang ditimbulkan itu lebih kecil gitu. Karena sebelum melakukan aktivitas di dalam organisasi itu sudah dirancang di awal bagaimana akan melaksanakan aktivitas tersebut sehingga tujuannya juga akan tercapai seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menanggapi. Baik, terima kasih Saudara Mela atas materi yang telah disampaikan. Izin bertanya, apakah manfaat dari pengambilan keputusan yang sudah Anda paparkan sebelumnya, apakah manfaat tersebut sudah terlaksana atau belum di dalam pelaksanaannya saat ini? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, Desya. Manfaat dari pengambilan keputusan secara strategis itu akan tercapai apabila hambatan-hambatan di dalam pengambilan keputusan itu ditemukan solusinya. Seperti contohnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa hambatan dari pengambilan keputusan yang strategis itu rendahnya partisipasi dari anggota organisasi tersebut. Jadi bisa dengan cara memotivasi anggota organisasi itu dengan memberikan penghargaan atau memberikan bonus-bonus untuk mereka supaya mereka mau lebih berkontribusi dalam mengambil keputusan di organisasi itu sendiri. Itu mungkin dari
rekan Desya ada feedback? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Saudara Mila sampaikan. Berarti kesimpulannya, manfaat dari pengambilan keputusan strategis ini dapat tercapai apabila hambatan yang ada dalam proses pengambilan keputusan strategis tersebut sudah menemukan penyelesaiannya, misalkan pada tingkat partisipasi, di mana kita dapat memberikan motivasi atau dorongan atau hadiah untuk meningkatkan partisipasi dari partisipan, seperti itu. Iya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami yang memaparkan hasil diskusi tentang pengambilan keputusan strategis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.